Halo sahabat beta, bagaimana kabar hari ini? Semoga sahabat beta selalu diberikan kesehatan. Sahabat beta, hari ini saya berada di Bea Cukai Kudus. Hari ini ada kegiatan yakni pemusnahan rokok ilegal yang dilakukan oleh Bea Cukai Kudus. Jadi bagaimana kegiatannya? Bapak Ibu yang kami hormati, sebelum acara pemusnahan ini kita mulai. Media wartawan yang hadir pada siang hari ini, Jawa Tengah mendapatkan kurang lebih kepada kami untuk dimanfaatkan. Nah, dari hasil penindakan diproses secara hukum, ada PSK-nya ataupun tidak ada tersangkanya. Teman-teman kejaksaan sudah demikian baik berkolaborasi. PPNS kita memberkas, menuntut dan mengadili. Ini sebuah kolaborasi yang kalau kita bisa tingkatkan. Menteri Keuangan di tahun ini peredaran rokok ilegal 1,3% dan tahun ini kalau yang legal membayar plus minus komponen penerimaan negara berupa pajak tidak dapat apa-apa. Masyarakat juga tidak dapat menikmati rokok dengan standar kualitas yang bisa dipertanggungjawabkan. Pesan yang kami harapkan mengemuka dan Hati-hati berdiri. Satu testing. Sahabat, ini barang bukti rokok ilegal yang telah disita oleh Bea Cukai Kabupaten Kudus. Jadi ini hasil rokok ilegal yang sudah disita oleh pihak Bea Cukai. Di mereknya beraneka ragam. Perwakilan Satpol PP dari Kabupaten Kudus, Kepala Kanwil Bea Cukai Jawa Tengah, perwakilan DPRD untuk memusnahkan barang hasil penindakan. Bukan hanya Kudus saja, nah ini semua kembali proaktif daripada pemerintah daerah. Kalau ada saran, saya sebagai orang yang dalam pemilihan di Kudus, mestinya kalau ada sesuatu ya sampaikan kepada kami. Itu adalah bagian daripada aspirasi. Contoh, tapi kalau saya suruh mencari-cari, kan tidak bisa untuk wartawan. Kalau Bapak memaknai semakin banyak jumlah penindakan itu berarti ada persoalan yang kurang beres atau sergapnya Bea Cukai untuk melakukan penindakan? Satu hal bahwa penindakan itu tidak boleh dilakukan, edukasi itu jauh lebih penting. Maka dulu saya sudah mengawali untuk bangun itu, tujuannya adalah untuk membuat klaster sehingga semacam itu tidak akan terjadi lagi. Untuk semuanya bukan produk penindakan yang besar itu pencegahan jauh lebih penting daripada penindakan. Tapi penindakan itu juga sangat amat penting kalau memang tidak bisa dicegah. Nah, solusi inilah yang menjadi satu mampu berapa sampai saat ini kan juga sekarang berapa juga dulu kan komitmennya para pengusaha rokok kan minta desainnya, minta polanya,
Kan semua ada satu rutin. Yang tidak konsisten kan mereka. Artinya ke depan karena Pak Menteri DPR ada pilot project. Saya sudah bicarakan sama Mas Dirjen. Ya tetap dipersilakan untuk mendesain, maka Pak Kanwil saya harapkan nanti saya harapkan desain yang paling tepat, yang paling tahu jamunya untuk orang bersama-sama mau berada di kawasan ring itu kayak apa. Karena praktek lapangan kan beliau. Saya kan hanya supporting, saya akan support produk minta anggaran berapa, mau apa, programnya bagaimana, saya akan support. Tapi teknis operasional saya tidak akan mau sesuai dengan tupoksi saya kan gitu. Artinya oleh itu nanti bisa menjadi upaya untuk menekan dari praktik rokok ilegal yang ada di sini. Itu harapan kami sehingga nanti semua dapat manfaat. oleh Bapak Wisata yang sudah Bapak sering dilakukan. Balik. Mbak. Pak Mus agak maju Pak Mus. Pemusnahan rokok ilegal pada PHD ini kita bersama seluruh pemerintah dan tanggung jawab dan para pengurus untuk kita lakukan semua sampai tuntas dan kita akan berusaha bertanggung jawab pemerintah. Bismillahirrahmanirrahim. Sekali lagi dengan kata 3, 2, 1. Jumlah kalau secara total kurang lebih 19 ton. Ya, 19 ton. Itu terdiri dari 5 penyidikan yang jumlahnya kurang lebih 2 ton. Jadi yang 17 ton itu tidak dapat diproses lebih lanjut karena kita dapatkan dari perumahan-perumahan masyarakat. Nyontong-nyontong emas. Sehingga TSK-nya tidak ada. Nah, yang ada TSK-nya 5 penyidikan sudah khusus di pengadilan dan sudah menjalani masa penahanan. Total kerugian negara Pak yang berhasil dilakukan? Kerugian negaranya di angka ini potensinya 5 miliar. Ya, nilai barangnya 7 miliar. Kerugian negaranya 5 miliar. Tapi disebutkan ada penurunan Nah, ini kan dulu tadi Pak Gatot sampaikan pengusaha itu yang terdaftar 2000 Tahun 2000. tahun 2000. Nah, 2000 bayangkan kantor ini mengawasi 2000 pabrik-pabrik kecil maupun besar. Sekarang cuma tinggal 96. Berarti sudah menyusut lah. Jadi kita juga ngawasinya. Tetapi masih ada yang ilegal juga. yang melakukan untuk menekan konten sampai tahu Pak. Upayanya, nah ini antara yang berbuat melanggar hukum dengan kita penegakan hukum sulit. Kita terasa kucing-kucingan terus. Nah, makanya ada konsep kawasan industri. Kalau kita kejar-kejaran terus, kita tangkap terus, kayaknya nggak selesai-selesai. Mereka buat, kita tangkap, buat, tangkap. Jadi efek jerahnya juga tidak. Nah, mungkin ada masalah lain. Nah, kita fasilitasi, ya, supaya yang ilegal itu dia bisa memproduksi secara legal. Nah, biasanya nggak punya modal, kan gitu.
makanya lift nanti kita sediain mesin. Ada yang punya mesin, dia bisa memproduksi di situ, dia bisa pesen pipa cukainya, bayar cukainya. Jadi dia juga nggak perlu buat laboratorium. Laboratoriumnya, labnya bisa pakai bersama, bahan bakunya bisa pakai bersama, mesinnya bisa pakai bersama, jadi lebih ringan. Nggak perlu modal beli mesin. Mesin ada yang taruh situ, sewa saja nanti. Per batangnya berapa misalnya. Jadi yang selama ini ada istilah jahit ya, di tempat-tempat tertentu yang ilegal itu kita jadikan. Nanti kalau tertarik, pengusaha kecil, udah yang legal, semua legal. Ini kan yang ilegal grogoti yang legal. Itulah liputan saya hari ini di Bea Cukai Kudus. Semoga informasi ini bisa memberikan manfaat dan referensi bagi sahabat kita semua. Jangan lupa like, comment, dan subscribe.